ada masalah. Aku tuh terus terang aja loh. Saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Kita ingin menang, tapi kita juga harus siap kalah. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. Lima kali pemilihan, 4 kali kalah. PKS ikut-ikut lagi. Dua kali dukung gue, 2 kali kalah. Yang gue menang, lu nggak dukung lagi. Tapi oke, yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, ya politik seperti itu, politik juga harus rame, ya kan? Nggak ada masalah. Aku tuh terus terang aja loh. Saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu? Lihat rame-rame seneng, bener nggak? Jujur, iya kan? Jadi saudara-saudara, kita harus demokrasi yang dewasa. Ya kan? Siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa, ya oke. Yang penting siapapun kita bersatu, kita kerja untuk bangsa dan negara. Kita akan membentuk koperasi desa dan kelurahan di 80.000 desa. Saudara-saudara sekalian. Ini akan terwujud dan rakyat akan nanti punya kekuatan ekonomi. Karena kita anggap semua penduduk desa itu otomatis jadi anggota koperasi desa merah putih tersebut. Otomatis. Jadi dia akan dapat barang-barang dengan harga yang semurah-murah yang kita bisa capai. Kita percepat mata rantai distribusi. Semua produksi mereka kita bisa serap. Kita akan bikin supermarket milik koperasi di setiap kabupaten. Kita akan bikin hypermarket di tiap provinsi dan hypermarket di pusat Indonesia. Jadi semua produk dari petani kita, nelayan kita, UMKM kita beri tempat, beli pasar yang baik, yang bagus. Saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung bahwa hitungan kita akan meringankan beban hidup rakyat kita dengan signifikan. Beras akan murah, minyak goreng akan murah, LPG bersubsidi akan sampai, pupuk bersubsidi harus sesuai harga jual, dan nanti kita akan bikin tenaga surya di tiap desa. Sehingga nanti tiap desa kita akan mandiri. Saudara-saudara. Perumahan rakyat hari ini, berapa jam lagi saya akan resmikan pembagian rumah 25.000 rumah hari ini.
kita sudah tingkatkan kuota, fasilitas, likuiditas, pembiayaan perumahan ke 350.000 penerima. Saudara-saudara sekalian, kita akan membangun ratusan ribu rumah. Memang ini tidak bisa seketika, tapi dalam minggu-minggu akan datang, bulan-bulan akan mendatang, kita akan perlihatkan, membuktikan kepada rakyat, real, kita serius, tanah-tanah negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal, kita peruntukkan untuk perumahan rakyat tercapai. Tidak semata-mata selalu untuk perumahan mewah. Justru perumahan untuk rakyat yang paling bawah kita harus siapkan dan akan kita siapkan. Saudara-saudara, pembangunan 100 desa nelayan sudah berjalan dan kita akan tambah minimal 1.000 desa nelayan. Harapan kita tahun depan akhir bisa sampai 2.000 desa nelayan. Satu desa nelayan terdiri dari 2.000 nelayan. Kalau 2.000 desa nelayan berarti 4 juta nelayan. Dengan istri dan anak 2 itu berarti 16 juta. 16 juta saudara-saudara kita penghasilannya akan meningkat. Yang tadinya tidak punya pabrik es akan punya pabrik es. Yang tadinya tidak punya dermaga akan punya dermaga. Yang tadinya tidak punya gudang cold storage akan punya gudang cold storage. Saudara-saudara, kita sudah uji coba 1 desa nelayan di Papua, di Biak. Ternyata penghasilan nelayan itu naik minimal 60%. Ada yang naiknya 100%. Kita akan bangun 20.000 hektar tambak di Pantura, Jawa Barat sebagai awal. Ini akan membuka 130.000 lapangan kerja. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah merintis cetak sawah baru 480.000 hektar. Yang sudah dikerjakan adalah 280.000 hektar.